Halo sobat Nimi, kita gas lagi dah low profile-nya, balik gawe langsung kita gaskan lagi low profile-nya. Dan kali ini karena kemarin ada yang ngasih, jadi kita bisa ini nih, Momoyo. Waduh. Lumayan Momoyo, asik. Waduh, kapan-kapan lagi kan. Dah yuk kita gaskan lagi dah low profile-nya, langsung aja kita gaskan. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Siapa tahu mau ngasih Momoyo juga, boleh banget di deskripsi ya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Luchogi dia bersama dengan gadis yang telah melakukan aksi yang sungguh sangat luar biasa. Dan setelah melakukan aksinya, di sini mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke Sekte Mo. Dan di dalam perjalanan itulah di sini Luchogi dia pun tahu kalau saat ini level kultivasi yang dimiliki oleh gadis yang telah meningkat lebih jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan dia juga menawarkan kepada gadis Yan apakah dia ingin melakukan sebuah pelatihan tertutup di Sekte Mo. Dan di sini Luchogi dia juga akan menyambutnya, yang membuat gadis Yan dia pun senang tentunya ketika dia disambut oleh Luchogi, yang artinya hey, dia sedang mengundangku ke rumahnya, pikir dari gadis Yan. Dan untuk Luchogi dia pun juga menawarkan sebuah makanan enak untuk gadis Yan ketika dia ingin melakukan pelatihan tertutup di Sekte Mo. Dan untuk gadis Yan, tentunya dia mau ketika dia mendapatkan tawaran untuk makan enak. Dan ketika Luchogi dia pun bertanya mau makan apa, di sini gadis Yan dia pun sempat bingung untuk dapat menentukan makan malam apa yang ingin dia makan. Dan dia juga berujar terserahlah, apapun itu tidak masalah, ujar dari gadis Yan, yang membuat Luchogi dia berujar benarkah? Apa aja tidak masalah. Jawab dari Luchogi mencoba menggoda gadis itu hingga pada akhirnya membuat gadis ini dia berujar sup ikan Mandarin kayaknya enak, ucap dari gadis ini, yang membuat Luchogi dia pun tertawa ketika gadis ini ternyata request untuk makan sop ikan. Waduh. Dan tidak lama setelahnya kini mereka pun tiba di Sekte Mo. Sedangkan di sisi lainnya, di sini ada seorang player yang sedang melakukan siaran live stream, di mana dia pun mengatakan, "Hei teman-teman, lihatlah, ini adalah kali ke-250 kali aku mencoba melewati tantangan ini dan aku akan menjadi murid dari Sekte Mo." Ucap dari orang ini yang sedang melakukan sebuah live stream ujian untuk menjadi anggota dari Sekte Mo. Tapi ketika dia sedang melakukan ujian, gagal. Buset, dia 250 kali percobaan dan dia gagal. Karena memang untuk ujian untuk bisa menjadi anggota dari Sekte Mo tidaklah mudah. Karena memang Luchogi telah menyiapkan ujian-ujian gila bagi para player-player baru. Dan tentunya untuk mereka yang ada di level bawah, ujian seperti ini seperti ujian Ninja Warrior sulit. Waduh. Dan untuk gadis Yan yang melihat itu semua membuatnya pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Hei, ada apa dengan mereka? Apakah mereka semua ingin menjadi murid dari Sekte Mo? Tanya dari gadis Yan. Ya, mereka semua ingin bergabung dengan sekteku. Dan sepertinya sudah cukup lama hal ini berlangsung, ucap dari Luchogi. Mendengar hal itu dan melihat ini semua membuat gadis Yan dia pun tidak berpikir kalau ternyata untuk menjadi bagian dari Sekte Mo memiliki ujian yang seperti ini. Ujian yang ternyata cukup sulit, bahkan untuk sekteku saja. Ujian yang seperti ini mungkin agak sedikit ya berbeda, ujar dari gadis Yan ketika dia melihat perbedaan rekrutmen, bagaimana caranya yang dilakukan oleh Sekte Mo dan juga sektenya. Di sini gadis Yan dia pun berpikir kalau sektenya akan lebih memandang tentang akar spiritualitas dan juga pondasi dari setiap murid, tapi berbeda dengan Sekte Mo yang lebih mengandalkan refleks dan juga kemampuan tempur. Dan itu membuatnya agak sedikit bingung dengan sistem rekrutmen yang dimiliki oleh Sekte Mo. Tapi ya sudahlah, pasti dia memiliki kualifikasinya sendiri, pikir dari gadis Yan sembari melirik ke arah Luchogi. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di aula dari Sekte Mo ataupun alun-alun. Dan ketika mereka pun datang di sini tentunya mereka pun langsung disambut oleh murid-murid dari Sekte Mo, murid-murid inti. Dan di sini untuk Dongli, dia pun sungguh sangat senang ketika dia melihat kakaknya telah kembali. "Kakak," ucap dari Dongli. Dan saat ini ketika melihat Dongli sepertinya akan memeluk Luchogi membuat gadis Yan dia agak sedikit tidak senang. Tapi di sini untuk Luchogi dia pun tahu kalau sepertinya gadis Yan agak sedikit ya cemburu mungkin. Dan itu membuat Luchogi dia pun menghentikan palanya si Dongli yang mencoba untuk dapat memeluknya. Hei sudah jangan lakukan seperti ini, ucap dari Dongli. Dan kau juga tidak perlu cemas, saudaraku ini dia telah membantu diriku mengalahkan Red All itu, ucap dari Luchogi. Dan untuk gadis Yan dia pun merasa agak
lega ketika dia melihat kalau ternyata Lee Seokgi menolak untuk dapat dipeluk oleh adiknya sendiri. Hampir saja. Padahal mereka ini adalah adik kakak. Tapi kenapa aku merasa agak sedikit tidak nyaman, ucap dari gadis Yan ketika dia melihat kalau Dongli akan memeluk Lee Seokgi. Ini sungguh sangat aneh, pikir dari gadis ini juga. Dan dia juga berpikir, apakah aku sudah gila ya? Kenapa aku tidak suka ketika dia dipeluk oleh orang lain? Pikir dari gadis ini di dalam hati. Tapi untuk Dongli, setelah dia mendengar kalau kakaknya telah diselamatkan oleh gadis Yan, tentunya membuatnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih senior karena telah membantu diriku, ucap dari Dongli. Begitu juga dengan murid-murid dari Sekte Bo. Mereka semua kini menundukkan kepala, mengepalkan tinju dan juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih senior Jiang atas bantuannya, ucap dari mereka semua. Dan mendapatkan rasa terima kasih seperti ini membuat gadis Yan dia pun juga bingung. Karena memang hal seperti ini baru pertama kali dia rasakan mengucapkan terima kasih seperti ini. Dan untuk Lee Seokgi dia pun tahu kalau sepertinya gadis Yan dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Pasti dia merasa kewalahan dengan hal yang seperti ini. Lagi pula dia jarang menerima ucapan terima kasih dari orang-orang, ucap dari Lee Seokgi. Maka dari itulah untuk dapat membantu gadis Yan terlepas dari situasi yang seperti ini. Di sini Lee Seokgi dia berujar, baiklah, sekarang kembalilah ke aula utama, ucap dari Lee Seokgi. Dan untuk mereka kini mengikuti berjalan di belakang dari Lee Seokgi dan mereka juga mengatakan kalau mereka memiliki sebuah pertanyaan yang banyak kepada Master Sekte mereka. Tapi untuk gadis Seokyu, dia malah bertanya, Master Sekte, apakah kau bisa masak makan malam untuk kami? Ucap dari gadis inilah. Padahal yang lain semua khawatir dengan kondisi Lee Seokgi, tapi untuk gadis Seokyu dia malah khawatir dengan makan malamnya. Waduh. Dan ternyata berita Lee Seokgi yang telah melakukan aksi gilanya telah tersebar ke seluruh negeri, telah tersebar ke wilayah barat, dan itu membuat orang-orang yang ada di wilayah ini mulai membicarakan tentang Lee Seokgi yang telah mengeluarkan item miliknya dan menghunuskan item miliknya, dan itu membuat Lee Seokgi kini menjadi pusat pembicaraan yang ada di tempat ini. Bahkan dari mereka juga ada yang tidak percaya bagaimana mungkin seseorang yang hanya ada di rank kedua dapat melakukan aksi gila seperti itu. Dan mereka juga berpikir mungkin saja dia adalah murid dari Master Lu, ucap dari orang ini. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh mereka semua. Dan mereka juga mulai bercerita tentang konspirasi tentang hal ini. Master Luo, bukan Lu tapi Luo, yang merupakan orang terkuat nomor 3 yang ada di wilayah ini. Tapi mendengar berita kalau Lee Seokgi telah menghunuskan item miliknya membuat di sini Yue dia pun kini tubuhnya gemetar saking dia emosi dan juga penasaran bagaimana aksi yang telah ditunjukkan oleh Lee Seokgi, dan itu membuatnya berujar, Junior Chen, ayo ikut bersama dengan diriku, ucap dari bocah Yue. Dan untuk bocah Chen, dia pun sadar kalau sepertinya senior Yue sedang kesal di hatinya. Karena memang sebelumnya Yue meminta kepada Lee Seokgi untuk menghunuskan item itu kepada dirinya. Tapi ternyata Lee Seokgi telah melakukannya kepada orang lain. Dan untuk Yue, dia pun berpikir, apakah benar kakak telah melakukannya? 10 tahun dia telah menyegelnya dan aku ingin melihatnya, ucap dari Yue. Maka darilah kini mereka pun akan segera pergi. Tapi untuk bocah Chen dia bertanya, senior Yue, apakah Master Sekte Lu dia benar-benar menghunuskan itu seperti yang diucapkan dengan rumor? Entahlah, aku juga tidak tahu. Dan sekarang ayo kita lihat, ucap dari Yue. Maka darilah mereka pun pergi menuju tempat di mana Lee Seokgi melakukan aksi sebelumnya. Dan ternyata di tempat itu juga ada seseorang yang telah datang duluan, dan orang itu ternyata mengecek tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Wow, serangan yang sangat luar biasa, niat tekad yang sungguh luar biasa pula. Adik junior dia telah memberitahukan kepada diriku kalau dia telah membangkitkan Sword Intent miliknya sebelum dia ada di rank kedua. Dan saat ini dia ada di rank 2 dan dia telah berada di tingkatan kedua dari Sword Intentnya pula. Di bawah bimbingannya, luar biasa, ucap dari seorang pria tua. Dan ternyata yang berbicara itu adalah Sovereign, di mana dia juga berujar sembari melihat bekas-bekas sisa-sisa aksi yang telah ditunjukkan oleh Lee Seokgi. Wow, anak ini dia memang sangat luar biasa. Dia telah mencapai Sword Intent tingkat kedua, tapi kekuatannya sungguh luar biasa pula. Tidak heran, saudara juniorku dia sungguh sangat senang menerimanya sebagai murid, ucap dari Sovereign. Anak ini dia sungguh sangat luar biasa, tapi kupikir dia cuma punya ini aja, pikir dari Sovereign. Tapi ketika dia melihat lebih detail lagi tempat ini, dia pun merasakan sisa-sisa kekuatan yang cukup menotis bagi dirinya. Benda itu, bukankah itu adalah
Ujar dari Sofraken yang kini mendekati sisa-sisa energi yang ada di tempat ini. Dan ketika dia melihat ini semua membuatnya pun tahu, ini bukankah ini adalah jejak dari Sword Intent? Wih. Dan melihat ini semua membuat Sofraken dia pun tahu ini ketebasan dia bukan kekuatan dari kekuatan yang dia segel, tapi ini tekad yang sungguh luar biasa. Wah, dan sepertinya Hurt nature-nya juga tidaklah buruk. Ujar dari Sofraken. Tapi ketika dia melihat lebih detail lagi, tunggu dulu. Ini bukankah ini adalah Sword Intent level 3? Ujar dari Sofraken yang tidak percaya kalau ternyata anak ini Lu Xiaogi telah membangkitkan Sword Intent tingkat 3-nya. Wow. Saat ini dia hanya ada di tingkatan kedua dan dia telah membangkitkan Sword Intent level 3. Anak ini sungguh luar biasa. Andai saja dia terlahir 100 tahun lebih awal, tentunya ini akan lebih luar biasa. Ujar dari Sofraken yang iri dengan Yue. Yue, kau sungguh sangat beruntung. Kau memiliki seseorang yang dapat menemani dirimu dan juga memberikan motivasimu untuk membuat dirimu menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yue, kau sungguh sangat beruntung. Andai saja aku seberuntung dirimu memiliki persaingan yang seperti ini. Ujar dari Sofraken. Tapi dia juga teringat dengan saudara juniornya, Pak Tuaji. Oh iya, aku juga punya adik junior, Pak Tuaji. Ya, dia memang cukup kuat, tapi ya begitulah. Dan jika dia datang ke tempat ini dan melihat ini semua, waduh, repot nih. Pasti dia bakal merepet nih. Dia pasti bakal cerita panjang lebar nih. Ujar dari Sofraken yang memang paham betul dengan karakter dari adik juniornya itu. Adik junior dia pernah berkata kalau Lu Xiaogi dia telah menolak menjadi muridnya karena dia telah memiliki seorang master dan dia dapat menggunakan teknik yang seperti ini. Hei, bagaimana bisa teknik ini? Ini mirip sekali dengan senior Luo. Apakah dia adalah masternya? Ayo kita cari tahu. Lagi pula sudah lama aku juga tidak pergi mengunjungi dirinya. Ujar dari Sofraken. Maka dari itulah kini dia pun pergi menuju tempat di mana senior Luo berada yang merupakan master pedang nomor 3. Dan 1 jam kemudian kini di tempat yang sama Yue dan juga bocah Chen pada akhirnya mereka pun tiba di tempat ini. Dan ketika mereka melihat jejak yang telah ditinggalkan oleh Lu Xiaogi membuat mereka pun sungguh sangat kagum. Gila, ini bahkan ini lebih mengerikan daripada. Tidak, aku pikir mereka yang ada di ranah Great Cultivator saja tidak mungkin dapat melepaskan serangan seperti ini. Ucap dari bocah Chen. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Yue. Ini gila, kuat sekali. Serangan ini bahkan bisa dikatakan mengguncang dunia. Ucap dari Yue. Dan itu membuatnya gemetar. Dan dia benar-benar termotivasi untuk menjadi lebih kuat lagi untuk dapat mengalahkan Lu Xiaogi. Tapi dengan kekuatan yang seperti ini, apakah aku dapat menahan ini? Pikir dari Yue. Dan untuk Yue ketika dia berpikir seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berujar, Yue, kau jangan pernah berpikir kalau kau dapat mengalahkannya. Kau masih terlalu jauh. Ujar dari seseorang yang tiba-tiba saja datang dan ternyata itu adalah Pak Tuaji. Lihat Pak Tuaji datang yang merupakan wakil Master Sekte. Tentunya membuat mereka berdua mengucapkan salam Master Ji. Ujar dari kedua orang ini. Yue, bahkan meskipun kau telah mencapai rank 5 sekalipun, kau tidak akan mampu menahan ini. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Yue dia pun tersentak. Bahkan setelah aku ada di rank 5, aku tidak bisa menahannya. Pikir dari Yue. Dan untuk Pak Tua ini, hei, ada yang aneh di bawah sana. Maka dari Pak Tua itu, dia pun turun ke bawah sana. Dan itu juga diikuti oleh 2 murid ini. Paman Ji, apakah kau menemukan sesuatu? Ujar dari Yue. Dan untuk Pak Tua Ji, iya. Ini adalah Sword Intent tingkat 3. Sword Intent tingkat 3. Ujar dari Pak Tua ini yang sungguh sangat senang. Bocah itu ternyata dia melakukan penerobosan di tempat ini. Sword Intent tingkat 3. Dia benar-benar luar biasa. Sekarang di mana seniorku? Di mana dia? Kakak seniorku itu. Saudara seniorku, di mana kau? Ucap dari Pak Tua itu yang kini pergi mencari di mana Sofraken berada karena dia ingin pamer kepada Sofraken. Dan untuk kedua orang murid ini, mereka pun tahu kalau sepertinya senior, maksudnya apakah itu? Ya, ucap dari Yue. Dia pun mengatakan benar. Sepertinya senior Lu Xiaogi memang telah mencapai Sword Intent tingkat 3. Dan senior dia sungguh sangat luar biasa. Walaupun aku membangkitkan Sword Intentku beberapa hari sebelum
senior Lu Xiaoqi melakukannya, tapi dengan saat ini kekuatan yang dia miliki sepertinya aku memang telah tertinggal jauh dari dirinya. Ucap dari Yue yang merasa kalau dirinya telah tertinggal jauh dari senior Lu Xiaoqi. Tapi di sini untuk bocah Chen dia pun bertanya, senior, jika seperti ini apakah kita dapat menyembunyikan identitasnya? Tidak, aku rasa tidak. Dan sepertinya ketika Paman Ji telah kembali ke sekte, pasti nama dari senior Lu Xiaoqi pasti akan tersebar. Ucap dari senior Yue, dan di sini Yue dia juga berujar, senior Lu Xiaoqi, kau sungguh sangat luar biasa dan aku harus melatih skill milikku dan aku harus terus mengejar kemampuan dirimu. Ucap dari Yue yang memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat lagi setelah dia melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi yang sungguh sangat luar biasa. Sedangkan di sisi lainnya di sekte pedang itu sendiri saat ini heboh ketika Pak Tua Ji telah datang, di mana dia mencari master sekte. Tidak master sekte, dicarinya Sovereign, di mana Sovereign, dan dia juga berujar, kakak senior, saudara seniorku, saatnya sudah bagi dirimu untuk keluar dan mengakui kesalahanmu. Ujar dari Pak Tua Ji yang ribut di sekte pedang yang membuat master sekte dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saudara senior Ji, ada apa? Ujar dari master sekte. Tidak ada apa-apa. Setengah muridku, dia telah melepaskan tebasan yang sangat luar biasa. Bahkan itu adalah kekuatan yang jauh melampaui Great Cultivator. Meskipun dia hanya ada di rank kedua, bahkan dia telah mencapai Sword Intent tingkat 3. Ucap dari Pak Tua Ji yang mengumumkan ini semua ke sekte pedang, yang membuat murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun bingung. Bagaimana bisa seseorang yang ada di rank kedua dapat membangkitkan Sword Intent bahkan udah di level 3. Dan untuk master sekte dia pun juga bingung. Muridmu siapa dia? Apakah dia berasal dari sekte kita? Tanya dari master sekte. Oh, tidak. Dia adalah master sekte Mo Lu Xiaoqi. Ucap dari Pak Tua Ji yang membuat murid-murid dari sekte pedang mereka tidak menyangka kalau ada orang yang berasal dari sekte bawah, 100 sekte bawah memiliki kemampuan gila seperti ini. Dan untuk Bibi Ning yang mendengarnya, dia juga tidak menyangka kalau ternyata keponakannya sungguh gila seperti ini. Lu Xiaoqi, kau benar-benar menakuti bibimu. Ucap dari Bibi Ning, dan dia juga sungguh sangat terharu dan dia juga berujar, aku yakin kalian berdua pasti bangga di atas sana. Ucap dari Bibi Ning mengingat kepada dua orang tua dari Lu Xiaoqi. Anak kalian sungguh luar biasa. Ucap dari Bibi Ning. Dan ternyata di sisi lainnya lagi, di desa terpencil ada emak-emak sedang nyuci baju. Dan ketika emak-emak sedang bergosip dan sembari menyuci baju, mereka pun ternotis ketika mereka melihat ada seorang pria tua tampan yang tiba-tiba aja datang. Dan itu menotis bagi emak-emak yang ada di tempat ini. Dan pria tua itu adalah Sovereign, di mana Pak Tua kumis tipis ini langsung dikerumunin oleh emak-emak yang ada di tempat ini. Dan untuk Sovereign, tentunya dia agak sedikit tidak nyaman ketika dia dikerumunin sama emak-emak yang ada di tempat ini. Bahkan ketika Sovereign berjalan di tengah-tengah desa, emak-emak ini tetap aja gangguin terus karena Pak Tua ini sungguh sangat duhailah menurut emak-emak. Maka setelah di sini Sovereign dia pun agak sedikit tidak nyaman, dan dengan sedikit kemampuan yang dia miliki dapat membuat orang-orang yang ada di tempat ini langsung linglung dan lupa dengan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, hingga Sovereign pun hilang gitu aja. Dengan cukup mudah dia hilang dari pandangan emak-emak ini. Dan untuk Sovereign dia pun datang menuju sebuah tempat, sebuah rumah kecil, dan dia juga berujar, senior Luo, ini aku. Ya, masuklah. Ucap dari seorang pria tua yang ada di dalam tempat itu. Di mana pria tua itu dia juga berujar, hei, kau carilah tempat dudukmu sendiri. Aku juga tidak punya teh, jadi buatlah senyaman yang kau bisa. Ucap dari seorang pria tua yang tidak ada segan-segannya sama seorang Sovereign. Dan untuk Pak Tua Sovereign dia berujar, dan sembari mengepalkan tinju dia juga mengucapkan salam. Dan ternyata yang disapa oleh Sovereign adalah Pak Tua ini yang merupakan nomor 3 pedang terkuat yang ada di wilayah ini yang bernama Luo Heisan. Pak Tua inilah. Dan di sini ketika Sovereign dan Pak Tua ini sedang berbicara, ada seorang pria muda berambut pirang yang datang membawa seember air yang membuat Sovereign dia bertanya, senior, apakah dia tidak? Dia hanya orang biasa. Seperti yang kau tahu, aku adalah pria tua yang hanya duduk di kursi roda dan aku membutuhkan seseorang yang membantu pekerjaanku. Ucap dari Pak Tua ini. Benarkah? Baiklah, aku mengerti. Sambut dari Sovereign.
Sepertinya senior, kau masih ya seperti biasa. Sama seperti biasanya, kau selalu saja bersikap seperti manusia biasa daripada mengandalkan kekuatan spiritual yang kau miliki. Tapi kenapa kekuatan spiritual bocah ini sama seperti dirimu disegel? Ucap dari Soft Regan. Dan untuk Soft Regan, dia pun tahu kalau bocah yang ada di depan ini sepertinya dia telah menyegel kekuatan spiritualnya selama 1 tahun penuh. Dan untuk Pak Tua Luo, dia berujar, "Hei bocah, kenapa kau masih berdiri di sana? Apakah kau mencoba untuk mendengar pembicaraan kami? Apakah kau sedang mencoba menghindari pekerjaan? Pergi dan tuangkan air lagi." Ucap dari Pak Tua ini. Dan untuk bocah pirang itu, dia pun kini kembali mengangkat ember miliknya. Tapi untuk Soft Regan, dia juga berujar, senior, fisik anak ini dia terlihat cukup unik. Ya, kebetulan saja aku menemukannya dan aku mengambilnya untuk membantuku bekerja. Dan sekarang apa tujuanmu datang ke tempat ini? Ucap dari Pak Tua itu. Tidak, aku cuman kebetulan lewat. Ucap dari Soft Regan. Sini Soft Regan dia juga mengatakan kalau ada beberapa rumor tentang seorang pria yang baru saja muncul dan menarik perhatian di daerah Kingzo ini. Bahkan dia melakukan aksi gilanya pada malam hari dan dia menggunakan kekuatan yang kurang lebih mirip seperti apa yang kau gunakan. Apakah kau memiliki hubungan dengan orang itu? Ucap dari Soft Regan yang membuat Pak Tua ini dia pun bingung. Oh, benarkah? Coba ceritakan dulu. Dan setelahnya gini Soft Regan dia pun menceritakan semua tentang Lu Xiaoqi kepada Pak Tua ini yang membuat Pak Tua ini dia berujar, dia memiliki temperamen yang sungguh luar biasa. Mengingat dia telah menahan diri selama 10 tahun. Anak yang luar biasa. Tapi seperti yang kau tahu, tebasan yang aku gunakan itu berbeda dengan niat yang dia gunakan. Ucap dari Pak Tua ini. Tapi mungkin saja ada beberapa kesamaan di antara kami berdua. Ucap dari orang tua ini. Oh baiklah, aku hanya ingin tahu tentang dari mana bocah itu mendapatkan kekuatan seperti ini. Ucap dari Pak Tua Soft Regan. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Kau bisa memberitahukan kepada Ji Changkong kalau anak nakal itu bukanlah aku masternya. Ucap dari Pak Tua ini. Tapi di sini ketika mereka sedang berbicara lagi-lagi bocah pirang itu pun datang membawa seember air dan tumpah-tumpah yang membuat Pak Tua Luo dia pun ngamuk-ngamuk ketika bocah itu ngangkat air aja nggak bener. Waduh. Namun Pak Tua Luo ini dia juga berujar, "Hei, bocah yang kau katakan itu dia telah mencapai World Intern level 3 ketika dia masih ada di rank kedua dan dia bernama Lu Xiaoqi, orang yang sungguh luar biasa." Ucap dari Pak Tua itu. Namun ketika mereka sedang membicarakan Lu Xiaoqi dan menyebut namanya membuat bocah perang ini dia pun ternotis. Apalagi ketika Soft Regan mengatakan kalau orang itu berasal dari sektemu, membuat Pak Tua Luo dia juga bingung. Apa? Sektemu? Hei, tunggu dulu, apakah dia berasal dari sektemu yang sama dengan dirimu? Ucap dari Pak Tua Luo ini ketika dia melirik ke arah bocah pirang itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah pirang ini yang membuat Pak Tua Luo dia pun apa? Tidak, tunggu dulu. Jika mastermu adalah Lu Dongli dan Lu Dongli adalah adik dari Lu Xiaoqi, artinya dan Lu Xiaoqi adalah kakak dari Lu Dongli dan Lu Dongli adalah murid dari Pak Tua Ji Changkong itu, dan artinya ini merepotkan ini. Ucap dari Pak Tua Luo yang tahu kalau pasti Pak Tua Ji itu dia bakal datang dan sombong di depannya, dan itu membuat Pak Tua ini dia pun kesel. Ini bakal merepotkan yang membuat Pak Tua ini pun marah. Dasar kau bocah pirang, pergi dan ambil air lagi. Ucap dari bocah ini. Dan untuk Soft Regan melihat bocah ini yang kembali diminta untuk mengangkat air, membuat Soft Regan dia pun tahu kalau bocah ini sepertinya dia badannya cukup lemah dan aku sepertinya harus membantunya. Maka darlah di sini Soft Regan dia pun membantu bocah itu memulihkan tubuhnya. Dan untuk bocah pirang ini dia pun sungguh sangat senang. Paman itu dia sungguh sangat baik, dia sama seperti master sekteku, dia kuat dan juga baik. Dari bocah pirang ini. Dan untuk bocah pirang ini dia adalah seorang laki-laki, tapi dia sering digoda oleh orang-orang yang ada di tempat ini sebagai seorang wanita karena dia terlihat cukup sangat cantik untuk seorang pria. Dan untuk pria cantik ini bernama Yang Shu yang merupakan salah satu murid dari sektemu yang masih aja ada di luar sekte. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.